Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Nabila Nurwildan dari kelas F kelompok 4 dengan NPM 20.01.1.19.0092 akan mempresentasikan tentang Aracis Hippogaya. Klasifikasi dari Aracis Hippogaya yaitu memiliki kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Aracis, dan spesies Aracis Hippogaya L. Morfologi Aracis Hippogaya atau yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia merupakan kacang tanah dan dalam bahasa Sunda disebut suuk ini merupakan anggota famili legum atau Fabaceae dan merupakan tanaman tahunan yang tingginya sekitar 30-50 cm. Daunnya bergantian dan menyirip dengan 4 helai daun, 2 pasang berlawanan. Setiap helai daun memiliki panjang 1-7 cm dan lebar 1-3 cm. Bunga kacang tanah termasuk dalam kelompok di atas tanah. Setelah bunganya diserbuki, batang pendek dan tebal di pangkal bunga yang disebut ginopore tumbuh ke bawah dan menembus ke dalam tanah sehingga tubuh buah berkembang seluruhnya di bawah tanah. Polongnya biasanya mengandung 1-3 biji yang tumbuh di bawah tanah. Setiap biji ditutupi dengan kulit biji tipis, dan kacang tanah memiliki akar tunggang dengan banyak akar lateral yang menjulur beberapa inci ke dalam tanah. Kebanyakan akar memiliki bintil-bintil dan tanaman ini lebih menyukai lempung berpasir yang ringan, berdrainase baik, tetapi akan tumbuh di tanah yang lebih berat. Produksi dan nilai gizi Aracis Hippogaya. Hasil produksi kacang tanah di Indonesia masih rendah, yakni sekitar 1 ton per hektar biji kering. Benih dengan mutu genetik dan mutu fisiologis yang tinggi dapat diperoleh dari pertanaman dengan lingkungan yang tepat menurut Purnomo et al. 2013. Upaya peningkatan stabilitas produksi kacang tanah dapat dilakukan dengan perbaikan ketahanan terhadap cekaman abiotik dan biotik yang disertai perbaikan karakter spesifik sesuai dengan preferensi petani dan pasar menurut Rustinah pada tahun 2009. Kacang tanah kaya akan kandungan lemak, protein yang tinggi, zat besi, vitamin E, vitamin B kompleks, fosfor, vitamin A, vitamin K, lecitin, kolin, dan kalsium. Menurut Rahmiana dan Ginting pada tahun 2012 di Respati et al. 2013. Cara menanam. Kacang tanah sebagian besar ditanam di lahan kering dengan menyebar benih di belakang alur bajak dan diperkirakan populasi mencapai 300.000 sampai 500.000 tanaman per hektar. Karena secara umum kualitas benih rendah, pada saat panen hanya tersisa antara 100.000 sampai 150.000 tanaman per hektar. Populasi tanaman optimum adalah 250.000 tanaman per hektar. Benih ditanam secara tunggal dengan jarak tanam 40 cm x 10 cm. Cara larikan ini bertujuan untuk mempermudah pemeliharaan tanaman yang meliputi penyiangan gulma dan penyemprotan fungisida dan insektisida. Penanaman dengan cara meletakkan benih mengikuti jalur bajak dapat pula dilakukan asal penempatan atau peletakan benih kacang tanah pada jarak teratur. Benih diletakkan dalam lubang tanah sedalam kurang lebih 3-5 cm, 1 biji per lubang. Kemudian lubang tanam ditutupi dengan tanah halus. Penutupan ini bertujuan untuk menjamin terjadinya kontak antara benih dan air tanah, mengurangi serangan hama dan mengurangi busuk benih karena banyaknya air di dalam lubang tanah. Kebutuhan benih untuk jarak tanam 40 cm x 10 cm dengan rendaman per nisbah biji per polong 50% dan bobot biji 45 gram per 100 biji adalah sekitar 175 kg per hektar polong kering atau 80-90 kg biji. Panen. Penentuan umur panen pada kacang tanah lebih sulit karena polongnya berada di dalam tanah. Sebagai patokan untuk mengetahui tanaman telah tua dan dapat dipanen adalah pertama, daun-daun telah mulai kuning, kering, dan luruh pada umur 85-90 hari. Kedua, varietas-varietas yang telah dilepas umur masak berkisar antara 85-110 hari. Yang ketiga, polong telah masak yang ditandai dengan kulit polong telah mengeras dan bagian dalam berwarna coklat, biji telah mengisi penuh, kulit polong tipis dan berwarna mengkilat. Umur panen tergantung pada varietas yang ditanam dan musim tanamnya. Panen yang terlalu cepat atau awal akan menurunkan hasil dan mutu karena biji menjadi keriput dan kadar lemak rendah. Kadar lemak yang tertinggi dicapai ketika polong telah tua dengan umur 110 hari. Sebaliknya, hasil polong akan berkurang bila dipanen terlambat karena banyak polong tertinggal di dalam tanah. Saat panen kacang tanah disesuaikan dengan penggunaan kacang tanah itu sendiri.
Kacang tanah dipanen sebelum polang masak benar, yaitu umur 70-80 hari. Khususnya untuk benih, kacang tanah dapat dipanen pada periode masak fisiologis. Untuk keperluan konsumsi seperti kacang garing, minyak goreng, dan ekspor, kacang tanah dipanen umur 90-95 hari. Sehingga dapat kita ketahui bahwa dalam 1 tahun, kacang tanah dapat dipanen sebanyak 4 kali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.